Pada saat rapat, Koji menggenggam tangan Nonim karena mereka berdua sudah baikan dan memutuskan memulai hubungannya lagi. Tiba-tiba Hasobe meminta Nonim mentranslatekan ucapannya sehingga Nonim terkejut. Nonim menatap Koji agar dia melepaskan tangannya karena dia harus mentranslatekan ucapan Hasobe. Nonim mentranslate bahwa mereka akan mendapatkan bonus 4 kali lipat tahun ini. Semua senang dan bertepuk tangan. Tiba-tiba Rena datang dan memberitahu jika sistem perusahaan akan menjadi sama dengan perusahaan pusat di Jepang. Banyak orang Jepang akan bekerja di cabang ini dan ada setengah dari karyawan yang akan dipecat untuk mengganti sistem ini. Setelah rapat, Koji menemui Rena dan mengatakan jika seharusnya Rena tidak melibatkan pekerjaan orang lain dalam masalahnya. Ini juga akan merugikan perusahaan karena mereka harus membayar denda dan pesangon. Rena mengatakan yang tidak penting harus disingkirkan dan jika Koji tidak menyukainya maka Koji bisa kembali menjadi gigolo. Semua karyawan sangat panik dan cemas karena mereka tidak tahu siapa yang akan dipecat padahal mereka memiliki tanggungan masing-masing. Nonim juga mengeluhkan jika dia tidak tahu harus bagaimana jika dipecat. Namun semua merasa Nonim masih muda sehingga mudah mencari pekerjaan, tidak seperti mereka yang sudah tua sangat susah mencari pekerjaan. Tiba-tiba pesan masuk di ponsel dan ternyata mereka dipecat kecuali Nonim. Loi langsung marah karena tidak terima jika hanya Nonim yang tidak dipecat. Nonim merasa tidak enak, oleh karena itu Nonim memutuskan menuju ruangan bosnya untuk menanyakan hal ini. Nonim terkejut melihat Rena yang duduk di sana. Rena menyuruhnya mengatakan apa yang ingin dikatakan karena posisi Koji sama dengannya. Rena juga sudah tahu bahwa Nonim ingin meminta agar dia tidak memecat karyawan lainnya dan membatalkan keputusannya. Nonim tahu Rena melakukan ini karena tidak suka dengan Nonim. Rena tertawa membenarkan perkataan Nonim. Kemudian Rena menyodorkan kertas pengunduran diri untuk Nonim sebagai gantinya agar Rena tidak memecat karyawan lain. Nonim mengambil kertas itu dan hendak menandatanganinya, tapi Koji datang dan menyuruhnya pergi keluar karena dia akan mengatasi hal ini. Nonim keluar dan sudah banyak rekannya yang menunggu jawaban dari diskusi Nonim, tapi Nonim belum mendapat hasilnya. Koji meminta agar Rena berhenti melakukan hal ini dengan melibatkan karyawan lain yang tidak bersalah. Rena mengatakan jika dulu dia akan meminta Koji kembali padanya sebagai gantinya, tapi sekarang dia ingin Koji berlutut memohon padanya. Koji meminta maaf karena selama ini dia berpura-pura tulus padanya padahal dia tahu Rena tulus kepadanya. Ia memohon agar Rena tidak mengambil tindakan yang egois dengan memecat karyawannya. Rena menemui Nonim dan mengatakan dia ingin bicara dengannya, begitupun sebaliknya Nonim juga ingin bicara dengan Rena. Rena bertanya apakah Nonim ingin saran seks, karena dia dan Koji sudah pernah tidur bersama. Nonim mengatakan jika dia tahu Rena tidak berbohong tentang masa lalu Koji yang sudah tidur bersamanya, tapi dia tidak peduli karena Koji sudah menceritakan semuanya pada Nonim dan setiap orang memiliki masa lalu. Nonim meminta Rena berhenti melakukan hal ini, tapi Rena mengatakan Nonim tidak tahu apa yang selama ini sudah dia lakukan untuk Koji. Nonim berterima kasih karena Rena sudah membantu Koji sampai Koji jadi seperti sekarang. Nonim juga memberitahu bahwa dia mengerti Rena melakukan semua untuk Koji karena Rena mencintai Koji. Tapi Nonim tidak akan melepaskan Koji. Rena sangat marah karena perkataan Nonim dan ia hendak menampar Nonim, tapi ia menampar botol minum yang Nonim bawa. Rena mengatakan bahwa dirinya lah yang tidak akan melepaskan Koji dari genggamannya. Rena pergi dengan rasa kesal dan sedih karena dia tidak mau kehilangan Koji. Kemudian Nonim kembali bekerja. In datang dan bertanya kepada Nonim apakah sudah ada keputusan baru dari bos mereka karena sudah sejak siang bos ada di sana. Tiba-tiba Ting mendapat pesan jika mereka tidak jadi dipecat sehingga membuat semua bahagia. Chloe juga mendatangi Nonim dan mengatakan bahwa Nonim berhasil. Ternyata saat Rena meminta Koji untuk berlutut dan memohon kepadanya, Koji menurutinya agar Rena berhenti melakukan keegoisannya. Koji mempertaruhkan harga dirinya untuk berlutut. Padahal bagi orang Jepang hal itu dianggap sangat mengerikan karena dia berlutut atas sesuatu yang bukan salahnya. Rena mengatakan inilah alasan kenapa dia menyukai Koji. Rena meninggalkannya dan merasa kesal karena Koji rela berlutut demi orang yang dicintainya. Rena menangis sendiri di balkon.
Tuan Mark datang menghampiri Rena dan menghiburnya agar tidak sedih karena Koji tidak pantas untuknya. Rena hanya diam dan menangis. Nonim sedang bekerja. Nonim melihat ada banyak kata-kata motivasi penyemangat untuk dirinya dari Koji. Kemudian rekan kerjanya datang memberikan pesan mendasak untuk Nonim. Nonim membukanya dan kaget. Rekan kerjanya mengatakan benar Nonim akan kembali bekerja sebagai sekretaris dan itu perintah langsung dari Rena. Nonim sangat senang. Ploy memberi Nonim selamat dan mengatai Nonim yang hanya akan bekerja dengan baik saat bersama bosnya. Nonim menjawab bahwa Ploy tidak perlu mengkhawatirkan kinerja Nonim dalam bekerja. Ploy harus mengkhawatirkan kinerjanya karena selalu salah menerjemahkan dokumen klien. Jangan sampai mendapatkan urusan kerja yang buruk. Ploy yang malu dengan perkataan Nonim pun pergi. Nonim hanya tersenyum melihatnya. Yang tadinya dia hanya diam saat Ploy merundungnya, sekarang dia bisa membela dirinya di hadapan Ploy. Nonim kemudian pindah ke meja sekretaris. Rena dan Koji kemudian keluar. Rena memeluk Koji di depan Nonim. Nonim terlihat kesal melihatnya, tapi Rena mengatakan itu hanyalah pelukan perpisahan. Rena mengatakan dia akan kembali ke Jepang. Rena juga memberi selamat sudah mendapatkan posisinya kembali. Nonim berterima kasih kepada Rena lalu Rena pergi. Besoknya Nonim datang ke kantor dengan bahagia membawa sebuket bunga. Dia merasa sangat beruntung sambil menaruh bunga di vas. Koji keluar dan meminta bekal yang sudah Nonim bawa. Nonim memberikan pada Koji. Malamnya Koji juga sering datang ke rumah Nonim untuk makan malam bersama. Sampai-sampai ibunya memanggilnya putra yang lain. Kakaknya juga sudah punya pekerjaan dan bisa membayar hutang. Tapi ada satu hal yang Nonim khawatirkan, yaitu Koji yang tampan sehingga banyak klien-klien wanita yang ingin bekerja sama dengannya. Itu membuat Nonim kesal melihatnya. Saat Nonim makan ke ruangan bosnya, rekan kerjanya datang dan memberitahu bosnya sangat hebat. Dia terpilih sebagai CEO lajang muda terpanas tahun ini dan semua orang tertarik dengan perusahaan mereka. Nonim kesal mendengarnya lalu pergi. Nonim masuk ke ruangannya Koji dengan kesal, menggunting bunga di vas lalu pergi. Koji mengajarnya dan bertanya ada masalah apa. Nonim marah karena Koji yang bekerja dengan wanita-wanita muda dan mengaku masih lajang. Koji tersenyum melihat Nonim yang cemburu. Koji mengatakan Nonim yang tidak ingin orang-orang tahu hubungan mereka. Koji ingin mengumumkan hubungannya tapi Nonim tidak mengizinkannya. Nanti Koji akan kehilangan kliennya. Koji mencium-cium Nonim. Kemudian Nonim bertemu teman-temannya dan menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Teman-temannya kesal karena Nonim hanya diam saja melihat Koji yang dirayu oleh wanita-wanita itu. Teman-temannya menyarankan Nonim untuk membuat Koji cemburu dan mengakui Nonim. Pada saat perayaan perusahaan, Koji melihat ke arah Nonim yang ada di seberang bersama karyawan lainnya. Tak lama kemudian Tuan Mark datang menyapanya. Tuan Mark mengatakan dia akan berangkat besok pagi, jadi dia ingin membahas pekerjaan yang akan datang. Hal ini dilihat oleh Nonim dari kejauhan dan dia teringat dengan saran teman-temannya. Kemudian Nonim menghampiri Tuan Mark. Nonim membisiki Tuan Mark agar membantunya membuat Koji kesal. Dan benar saja Koji merasa kesal melihat Nonim dekat dengan Tuan Mark. Tuan Mark memeluk Nonim dan berdansa bersama sehingga membuat Koji semakin kesal. Koji menghampiri mereka berdua, kemudian ia memisahkan mereka dan meminta Tuan Mark tidak menyentuh pacarnya, dan hal itu membuat semua orang melihat ke arah mereka. Tuan Mark hanya tersenyum dan memberitahu jika Nonim yang meminta bantuannya sehingga dia pergi meninggalkan mereka. Hasobe juga memberitahu Koji ini yang seharusnya membuat Koji menyadari apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu Koji mengumumkan hubungannya dengan Nonim kepada semua orang. Nonim langsung memeluknya dan semua bersorak menyuruh mereka berciuman dan Koji mencium Nonim. Nonim masih tidak menyangka semua ini terlihat seperti mimpi baginya memiliki Koji. Koji menyuruhnya berhenti melihat fotonya karena dia ada tepat di hadapannya. Koji meminta Nonim memesankan dirinya hotel di Jepang. Itu membuat Nonim bingung karena Koji tidak ada jadwal pekerjaan di Jepang. Koji mengatakan dia akan mengajak Nonim liburan sesuai janjinya dan menanyakan apakah Nonim tidak suka atau ingin keluar negeri lainnya. Nonim sangat senang melihat Koji mencintainya dan meminta Koji untuk mencintainya hingga waktu yang sangat lama.
Koji mencium Nonim dan tamat. Terima kasih sudah menonton sampai tamat. Bye bye.